pembahasan. Yang pertama atom Dalton, yang kedua atom Thomson, yang ketiga atom Rutherford, yang keempat atom Bohr, dan yang terakhir yaitu mekanika kuantum. Kira-kira pembahasan apa ya yang cocok sama materi yang tadi disebutin? Clue-nya itu kelas 10. Kira-kira ada yang tahu gak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Sudah tahu kan kita akan membahas materi tentang apa? Nah, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, sebelum perkenalan, aku mau nanya dulu nih ke kalian, bagaimana sih kabar kalian hari ini? Semoga yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya, dan semoga yang sedang sehat selalu diberikan kesehatan full jasmani, rohani maupun batin ya. Amin ya robbal alamin. Oke, di sini saya Umi Kulsum sebagai pemateri yang akan kita bahas dari Pendidikan Kimia tahun 2022. Oke, sebelum melaksanakan materi, alangkah baiknya kita menunjukkan KD dan tujuan pada pemateri hari ini. Mari kita lihat. Sebelum materi, di sini saya menyediakan konsep atom, yang dimana yang tadi saya sudah sebutkan, ada teori atom Dalton, ada teori atom Thomson, ada teori atom Rutherford, ada teori atom Bohr, dan terakhir yaitu ada teori atom mekanika kuantum. Oke, sebelum memasuki teori atom Dalton dan yang lainnya, kita akan bahas tentang perkembangan teori atom. Nah, perkembangan teori atom dilakukan untuk memperbaiki teori yang sudah ada. Pada tahun 1800, beberapa penemuan baru yang berkaitan dengan teori atom ini mulai muncul. Beberapa perkembangan yang terkait dengan teori ini adalah salah satu dari banyak perkembangan tersebut. Ada materi pertama yaitu teori atom Dalton. Sebelumnya, kalian tahu gak sih teori atom Dalton ini diusulkan oleh siapa dan di mana? Dan pada tahun berapa? Oke, lihat dulu ya. Kira-kira berapa ya? Oke, betul. Jadi, teori atom Dalton itu diusulkan oleh ilmuwan asal Inggris yaitu atas nama John Dalton pada tahun 1083 sampai 1808. Nah, si John Dalton ini menunjukkan bentuk bola atom yang tidak bermuatan. Teori ini juga menyatakan bahwa jenis atom masing-masing unsur kimia berbeda. Atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Nah, ada di sini, John Dalton juga menyampaikan teori atom pada abad ke-19 dengan poin-poin yang tertentu. Yang pertama yaitu materi terdiri dari atom yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom suatu unsur identik dalam massa. Yang ketiga, atom unsur berbeda memiliki unsur, massa, dan sifat yang berbeda. Ya jelas ya, yang berbeda. Yang keempat, atom tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya diatur ulang. Yang terakhir itu, atom bergabung dalam rasio bilangan bulat untuk... Nah, atom Dalton juga mempunyai kekurangan loh. Kekurangannya apa aja sih? Oke, yang pertama yaitu tidak dapat menjelaskan struktur internal atom, seperti keberadaan partikel subatomik, yaitu partikel subatomik itu proton, neutron, dan elektron. Terus, yang kedua yaitu tidak dapat menggambarkan bagaimana atom menyatu satu sama lain. Sama aja tidak dapat menjelaskan sifat-sifat kimia dari unsur, bagaimana dia bergabung. Yang ketiga yaitu tidak dapat mempertimbangkan adanya isotop, atom dari unsur yang sama dengan massa yang berbeda. Jadi, tidak ada cara untuk menjelaskan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik itu, dan sifat bahan listrik tidak dapat dijelaskan oleh atom Dalton ini. Nah, jadi teori atom Dalton hanya bertahan selama 90 tahun karena fakta bahwa pada tahun 1886, Emil Goldstein menemukan partikel listrik yang muatannya positif dan diberi nama proton. Oke, pada tahun 1897, Thomson juga menemukan partikel bermuatan negatif dan diberi nama elektron. Jadi kesimpulannya, John Dalton adalah pencipta teori atom modern. Meskipun teorinya masih memiliki kekurangan, yang lebih penting, teori atom Dalton memungkinkan penjelasan tentang hukum kekebalan massa yang disebut dengan Lavoisier, yang didefinisikan massa zat sebelum dan sesudah reaksi yang sama. Jadi, Lavoisier yang itu massa zat sebelum dan sesudah reaksi yang sama. Jadi, sama aja gitu. Dan hukum perbandingan tetap Gauss yang mendefinisikan seberapa tetap dan tentunya massa unsur-unsur dalam suatu sistem. Yang kedua, materi kedua itu tentang model atom Thomson. Nah, di sini sudah tertera ya siapa yang mendirikannya, pada tahun berapa, sudah tertera. Di sini saya akan membahas tentang teorinya terlebih dahulu. Teori atom Thomson dikenal sebagai teori roti kismis. Asing nggak sih? Enggak kan? Ya, karena elektron atau kismis mengelilingi atom atau roti. Roti itu bulatan, terus dikelilingi oleh kismis. Nah, disebutnya atom Thomson dengan muatan negatif. Nah, sudah terlihat ya nanti kita contoh. Beberapa garis besar dapat ditarik dari atom J.J. Thomson. Ini adalah dasar dari atom Thomson. Nah,
Yaitu, ada apa aja sih? Bagian terkecil dari suatu zat adalah atomnya. Yang kedua yaitu, atom memiliki massa yang lebih besar daripada elektronnya. Yang ketiga, karena muatan atom positif dan negatif sama dan suatu atom tidak memiliki muatan positif atau negatif yang berlebihan. Jadi nggak boleh berlebihan atau kekurangan. Kekurangan boleh nanti, asal jangan berlebihan. Maka atom secara keseluruhan bersifat netral. Jadi kalau misalkan seimbang, itu namanya netral. Yang terakhir itu, atom dengan muatan positif akan tersebar merata di seluruh bagian atom, dan elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif akan menetralkan atom tersebut. Jadi, teori atom Thomson juga memiliki kelemahan. Berikut adalah beberapa kelemahan tersebut. Adapun kelemahan dari atom Thomson, pertama, tidak dapat menjelaskan hasil eksperimen hambungan partikel Rutherford yang menunjukkan adanya inti atom kecil. Nah, untuk contoh atom Thomson ya di samping kanan. Yang kedua yaitu gagasan bahwa muatan positif tersebar merata dalam atom yang tidak sesuai dengan bukti eksperimental. Jadi ini tuh roti yang kita sebut dengan roti Smith itu dikelilingi oleh bilangan elektron yang bermuatan positif dan negatif. Nah, yang ketiga yaitu model atom Rutherford. Jadi teori atom Rutherford yaitu mengunggulkan teori atom Thomson karena dia menemukan bahwa inti atom di dalam atom memiliki muatan positif dan berfungsi sebagai pusat dan massa atom. Inti atom ini dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif atau bentuknya mirip dengan tata surya. Kalian tahu gak ya bentuk tata surya itu seperti apa? Kurang lebih sama dengan atom Rutherford. Nah, si atom Rutherford ini pendirinya adalah Ernest Rutherford. Jadi si Ernest Rutherford ini melakukan eksperimen, yaitu hamburan emas yang menghasilkan model atom nuklir. Nah, jadi kata si Ernest Rutherford ini, atom sebagian besar adalah ruang kosong dengan inti kecil dan padat yang bermuatan positif di pusatnya. Jadi nanti bakal ditunjukin di sebelah gambar atom Rutherfordnya, nanti kalian lihat aja ya. Jadi yang kedua yaitu elektron bergerak mengelilingi inti dari ruang kosong. Jadi saking banyaknya si ruang kosong ini, karena semakin kecil si atom ini. Jadi yang terakhir itu inti mengandung sebagian besar massa atom. Jadi intinya itu ada di dalam atom di bagian tengah. Nah, ada beberapa poin penting nih dalam atom Rutherfordnya. Jadi, seperti dalam model tata surya, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Karena muatan positif dan negatif sama, atom dianggap netral, sama seperti atom sebelumnya, atau ayo. Nah, yang ketiga yaitu gaya tarik-menarik antara elektron dan gaya inti atom menyebabkan gaya sentripetal pada elektron sama perjalanannya di sekitar inti atom. Yang terakhir yaitu sebagian besar volume atom terdiri dari ruang kosong, sama seperti yang tadi, ya. Bukan ruang pejal ya. Ini karena jari-jari inti atom lebih kecil. Nah, di sini kan sudah terlihat ya gambar Rutherfordnya di bagian kanan. Di bagian kanan ini sudah terlihat bahwa gambar Rutherfordnya seperti tata surya. Jadi atom Rutherford juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan stabilitas atom. Nah, menurut fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti atom harus memancarkan energi dan akhirnya jatuh ke dalam inti. Terus yang kedua, tidak dapat menjelaskan spektrum garis atau atom hidrogen. Terakhir yaitu, jadi intinya teori atom ini tidak dapat menjelaskan notasinya. Terus teori atom ini juga tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom hidrogennya yang tadi, karena yaitu energi yang tadi, karena elektron yang memancarkan energi atom jadi tidak stabil. Keempat, yaitu ada teori atom Bohr. Nah, pada tahun 1913 Niels Bohr dan Ernest Rutherford membuat model atom pertama. Menurut model atom Bohr, atom terdiri dari inti atom yang terdiri dari proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron yang terdapat dalam orbitnya. Dalam tingkat energi tertentu, orbit atom adalah nama orbit. Nah, model atom Bohr menunjukkan orbit maupun radius yang baik. Hal ini bertentangan dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa radius tidak bisa sama dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr tidak memberikan penjelasan tentang efek Zeeman yang terjadi ketika garis spektrum beragam karena medan magnetik. Jadi ada 4 inti teori atom Bohr. Pertama, tuh, elektron mengorbit inti dalam jalur lingkar pada tingkat energi tertentu dan perjalanan energi. Kedua, elektron dapat melompat dari suatu tingkat energi ke tingkat energi lain dengan menyerap atau melepaskan energi dalam bentuk foton. Jadi intinya itu si energinya bisa menyerap dan melepaskan. Kalau kelebihan ya bisa melepaskan, kalau kekurangan bisa menyerap. Yang terakhir yaitu model ini berhasil menjelaskan spektrum emisi atom hidrogen, enggak seperti atom sebelumnya Rutherford. Jadi ini adalah atom Bohr. Oke. Yang bentuk atom Bohr itu seperti ini ya, seperti pada gambar model atom Bohr. Jadi memiliki kekurangan yang pertama yaitu atom hanya untuk spektrum atom hidrogen. Jadi hanya berbentuk muatan hidrogen aja yang dengan
serta senyawa hidrogen. Yang kedua, model masih menggunakan orbit tetap, tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Yang terakhir yaitu tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang kompleks atau efek Zeeman. Nah, ada yang lain sampai sini? Cukup ya? Gak kerasa, materinya sudah di akhir penghujung. Nah, yang terakhir yaitu teori atom mekanika kuantum. Nah, fisikawan Austria Erwin, penerima penghargaan fisika Nobel pada tahun 1933, mengembangkan teori mekanika kuantum sebagai penyempurnaan dari teori atom Bohr yang terakhir yang tadi. Nah, hipotesis de Broglie berkontribusi pada perkembangan teori atom kontemporer. Hipotesis ini menyatakan bahwa elektron memiliki sifat dualisme. Mereka bukan hanya sebagai partikel, tetapi juga sebagai gelombang. Dengan kata lain, elektron akan bergerak seperti gelombang, seperti contoh yang di sebelah kanan ya, dan memiliki lintasan yang mirip dengan gelombang. Jadi tahu kan bentuk jalannya gelombang seperti apa? Seperti itu ya. Teori atom modern dikembangkan oleh dua peneliti, pertama Schrödinger dan Werner Heisenberg. Saat ini teori yang telah dikembangkan oleh dua peneliti ini dikenal sebagai teori mekanika kuantum atom. Nah, jika peneliti Schrödinger didasarkan pada hipotesis de Broglie, maka penelitian Werner Heisenberg didasarkan pada asas Wien. Berdasarkan asas ini, Heisenberg menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui posisi dan momentum elektron. Teori mekanika kuantum atom adalah teori yang paling baru dari banyak teori yang sudah dikembangkan. Jadi, teori atom mekanika kuantum ini masih sangat baru dikembangkan oleh jadi kesimpulannya yaitu bisa menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan. Jadi kesimpulannya model atom ini terbagi menjadi 5 bagian. Tadi disebutkan, oke. Nah, oke baik teman-teman, di sini sudah cukup ya materinya. Semoga teman-teman bisa menyimpulkan dan bisa teman-teman bisa mencerna pemahaman materi yang sudah saya sampaikan. Nah, setelah saat ini terdapat soal-soal teori atom untuk kalian memahami lebih lanjut tentang teori atomnya. Nah, di sini saya menggunakan metode LMS, yaitu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu bisa efisiensi waktu dan banyak lah ya, terus biaya murah dan mudah mengatur materi, mudah mengatur waktu juga dengan pertemuan jarak jauh, dan mempunyai kekurangannya itu bergantung pada jaringan internet, karena kan jaringan internet kita tidak selalu baik saja ya. Dan yang kedua yaitu interaksi sosial yang berkurang, jadi kita cuma bertemu tatap muka saja, bertemu secara virtual saja tatap mukanya enggak gitu, jadi kurang sosialnya. Terus juga bagi kesehatan, kalau misalkan kalian terus-terusan online seperti ini bisa pusing gak sih gitu. Jadi lebih baik bisa ketemu ya kita ketemu. Dari saya cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.